pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi. Terus selamat pagi. Pagi. Ya, luar biasa ya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan diseminasi budaya positif nanti yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Oktaviana Dewi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, kita awali dulu dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Indratmo. Kepada Bapak Indratmo dengan hormati silakan. Mari kita berdiri, kita berdoa sebelum kegiatan ini, dan bagi yang baru izinkan kami untuk memimpin doa dan yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak karena pada hari ini kami kedatangan calon guru penggerak. Semoga apa yang akan Ia bagikan kepada kami dapat bermanfaat dan dapat membawa kami untuk semakin memampukan diri kami dalam mendampingi putra-putrimu di sekolah kami. Karenanya Bapak, sepanjang pertemuan ini kami mohon Engkau menyertai kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada guru BK kita Bapak Indratmo yang telah membawa kita dalam doa. Ya baik, kita akan masuk di sambutan kepada kepala sekolah atau yang mewakili. Dengan hormat disilakan untuk menyampaikan sambutannya Pak. Terima kasih. Hadir Katarino Bajuran Kasalga Pasingat Kejubata. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru yang akan melanjutkan kegiatannya untuk mendiseminasi budaya positif, tentunya mewujudkan budaya positif di sekolah. Kepada guru yang hadir, yang datang di sekolah ini, sedapat mungkin dapat melanjutkan kegiatannya untuk masa depan guru tersebut dan demi kemajuan anak kita yang ada di sekolah. Saya kira hanya ini saja yang boleh saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Hadir Katarino Bajuran Kasalga Pasingat Kejubata. Selamat pagi. Ya, terima kasih kepada kepala sekolah atau yang mewakili telah memberikan sambutan luar biasa untuk perkembangan sekolah kita ini ya. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan paparan tentang diseminasi budaya positif kepada Ibu Oktaviana Dewi, Sarjana Pendidikan, dan hormati silakan. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubatan. Selamat datang para Bapak Ibu guru hebat. Saya berdiri di sini bukan berarti orang yang paling hebat, bukan berarti guru yang paling hebat. Namun saya di sini akan melanjutkan beberapa kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu salah satunya melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Jadi harapan kami sebagai calon guru penggerak di sini, kita mampu untuk berkolaborasi, kemudian saling mendukung, belajar bersama untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini ya Bapak Ibu ya. Kita harus semangat ya. Oke, next. Nah, jadi yang akan saya paparkan di sini mengenai konsep utama budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, di sini menurut Ki Hajar Dewantara ada kata menuntun. Di benak Bapak Ibu saat ini, apa makna dari kata menuntun tersebut? Siapa yang mau menjawab? Menuntun itu maksudnya apa? Ya, silakan Pak. Kalau dari kata menuntun ini lebih kepada bagaimana guru itu mendampingi, mengarahkan, lalu mengambil kesimpulan mengenai hasil yang akan dicapai anak saat akan mulai pelajaran ataupun selesai menerima pelajaran. Oke, terima kasih Pak, betul sekali ya. Menuntun itu lebih kepada kita mengarahkan anak ya. Iya, betul. Jadi tuntunan yang diberikan sesuai dengan kodratnya. Ingat Bapak Ibu, sesuai dengan kodrat. Jadi ada kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk, kemudian lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, jadi maksudnya di sini kodrat alam itu, kita ini kan diciptakan oleh Tuhan ya Bapak Ibu, memiliki dari kecil itu kita berbeda-beda, memiliki setiap bakat yang unik. Jadi istilahnya kita sebagai pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik adalah petani, dan siapa yang menjadi padi di sini? Tentunya anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau misalnya menanam padi itu kita kan hanya bisa merawat, memupuk agar padi ini bisa tumbuh dan menghasilkan hasil yang banyak. Begitu juga dengan anak didik kita Bapak Ibu, kita tidak bisa untuk mengubah kodratnya. Jadi kita itu hanya menuntun, mengarahkan untuk menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman ini Bapak Ibu, kita juga mengajar atau mendidik anak itu harus sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Begitu. Jadi kita harus melihat bagaimana perkembangan zaman supaya anak-anak kita juga lebih aktif, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Begitu ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti juga merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Kita mendidik anak harus melihat atau kita juga harus mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan di lingkungan sekitar. Next. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Arti kata berdiferensiasi di sini artinya kita harus mengajar atau mendidik anak itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya, ya. Begitu. Next. Yang berdiferensiasi itu adalah merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini anak-anak itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mereka juga harus mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Kebinekaan global artinya anak-anak juga harus kita didik, kita ajarkan untuk mereka supaya bisa menghargai keberagaman. Next. Nah, pembelajaran dengan paradigma stimulus respon ya Bapak Ibu. Selama ini kita melihat bahwa kalau stimulus respon itu
kebutuhan kita sama. Jadi kita mendidik anak, kita anggap kebutuhan kita dengan anak itu sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang lain bisa mengontrol saya, model berpikir menang kalah. Ini yang selama ini sudah kita terapkan Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana untuk pembelajaran dengan paradigma baru? Next. Ini dia Bapak Ibu yang harus kita lakukan saat ini adalah teori kontrol. Jadi realitas kebutuhan kita berbeda. Kita harus bisa memandang bahwa kita dan anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan model berpikir menang-menang. Nah, sekarang Bapak Ibu, cobalah berpasangan. Duduknya boleh berpasangan seperti yang ada pada slide. Salah satu dari Bapak Ibu menutup kepalan tangan begini, menutup salah satu. Jadi salah satu menutup kepalan tangan ini, kemudian teman yang sebelahnya itu berusaha untuk entah membujuk, entah memaksa, terserah Bapak Ibu. Yang penting salah satu temannya ini mau membuka kepalan tangan itu, entah dengan cara apapun Bapak Ibu. Ya, boleh menghardik, boleh merayu atau gimana. Oke, silakan Bapak coba. Nah, tentang dirayu dulu Bapak Ibu. Tentang dirayu, angkat aja ini barang berharga yang ada di kepalan tangan itu. Jadi Bapak harus merayu bagaimana supaya dia bisa membuka. Ada yang mau ditinju kan? Nah, oke. Gimana Ibu? Bisa? Boleh saja dia tidak mau membuka. Udah terbuka. Oke, baik, kita dengarkan penjelasan dari Bu Yuyun. Gimana Bu? Tadi bisa membuka tangannya dengan cara apa? Tadi ibunya saya rayu, saya akan mengganti daya yang lebih mahal dari apa yang ada di tangannya. Jadi ibunya membuka. Oh begitu, oke baik, dengan cara merayu, dengan mengiming-imingi ya Bu. Jadi harus akan mengganti dengan yang lebih mahal begitu. Kalau Bapak tadi gimana Pak? Saya tadi merayu teman saya ini di dalam tangannya itu ada suatu makanan agar makanan itu dapat segera dimakan dan mengenyangkan perutnya. Oh begitu ya Pak. Next. Oke Bapak Ibu, ini maksud dari kegiatan yang telah kita lakukan. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jawabannya tentunya diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya, yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalaupun misalnya kita tidak mau, entah dirayu entah diapapun, itu tidak masalah karena kita yang memegang kontrol pada saat itu. Ibu matre. Iya, next. Nah, disiplin positif. Kalau kita berbicara tentang disiplin Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu dengan kata disiplin? Membiasakan diri dalam melaksanakan sesuatu agar pekerjaan yang kita laksanakan itu bermanfaat. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Disiplin itu lebih kepada apa? Disiplin itu lebih kepada pemanfaatan waktu dengan tepat waktu, tepat guna, dan benar-benar akan bermanfaat bagi diri kita. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu?
Kalau kita berbicara tentang disiplin itu apa yang ada di benak kita? Kalau menurut saya disiplin itu lebih kepada kebiasaan kita ya. Bagaimana kita akan memulai sesuatu. Contoh umpamanya kalau kita akan memberikan materi, tentu kalau sikap disiplin itu kita menyiapkan materi, umpamanya berupa alat-alat pengajar seperti FPP, alat peraga dan lain sebagainya. Jadi intinya disiplin itu artinya kita selalu siap. Jadi ketika akan kita melaksanakan sesuatu, kita tidak panik atau berjalan dengan baik. Nah itu menurut saya. Oke. Baik, semua jawaban itu benar Bapak Ibu, tetapi disiplin di sini biasanya pastinya kita mengarah kepada peraturan. Ya Bapak Ibu, betul tidak? Peraturan artinya kadang kita itu disiplin karena ada peraturan Bapak Ibu. Jadi disiplin ini biasanya lebih mengarah kepada kalau dia aturan itu ketidaknyamanan. Begitu ya. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan aturan itu tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Makanya untuk sekarang ini Bapak Ibu, setelah kita memahami hal ini, kita tidak boleh lagi, seharusnya kita tidak boleh mendisiplinkan anak itu dengan cara dihukum, kemudian diberikan imbalan. Itu juga sebenarnya sudah tidak boleh lagi. Kemudian apa yang benar di sini? Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan suatu motivasi intrinsik. Nah, coba di sini perhatikan konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu tentunya menyakitkan ya Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Siapa di sini Bapak Ibu yang sering menghukum siswanya? Ya, jadi tidak boleh lagi Bapak Ibu. Penghargaan. Kenapa penghargaan itu tidak efektif? Karena tidak tepat sasaran, akan merusak hubungan, ada sifat iri misalnya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang itu kita tidak boleh ada ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada konsekuensi di sini. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi di sini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain,
Kemudian teori kontrol, artinya seperti kita yang sudah lakukan tadi, dirinya yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kita tadi berbicara tentang restitusi ya Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu maksudnya pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gassen 2004. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter dan bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, misalnya ini adalah contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan hukuman di sini biasanya kan kalau zaman dulu saya masih sekolah itu sering dihukum Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak mengerjakan PR itu guru menyuruh kita hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi itu adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati aturan. Yang paling baik ini adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru saat ini ada di posisi mana Bapak Ibu? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Ataukah kita sebagai manajer? Jadi kita saat ini harus merefleksikan diri. Kita ada di posisi mana? Jadi mari kita lihat sekarang selanjutnya penghukum. Misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera pada hari Senin. Seorang penghukum itu pasti dia akan berbicara dengan nada yang keras. Misalnya guru yang marah dengan siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Biasa ya Bapak Ibu, misalnya ketika tidak memakai topi, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah kata-kata seorang penghukum ya Bapak Ibu. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya dia berbicara dengan lembut tapi menyakitkan Bapak Ibu. Misalnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu nak, Bu Guru kecewa sama kamu. Lembut tapi menyakitkan murid ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sebagai teman, ayolah yang tertib anak-anak, buat Bu Guru bangga. Kali ini tak apa-apalah kamu salah begitu. Tapi ini juga tidak boleh juga Bapak Ibu. Kalau sebagai teman nanti anak-anak itu menganggap disepelekannya saja, kita jadi tidak menghargai gitu. Kemudian posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi di sini seorang guru itu lebih tegas begitu. Kemudian posisi sebagai manajer. Biasanya sebagai manajer ini, jadi anak-anak itu dipanggil, ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Begitu. Jadi 5 posisi kontrol ini yang paling baik adalah posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita harus berubah begitu. Jadi kita harus bagaimana memposisikan diri sebagai seorang pendidik yang paling baik. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menonton ilustrasi video tentang 5 posisi kontrol. Ya, disilakan. Buat aja, tinggal sebelah kanan kamu.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar keras. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah
dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hamilnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah
Kak Emma dan Ibu Kamia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi kita telah menyimak sebuah video tentang 5 posisi kontrol. Jadi setelah kita menonton video tadi, diharapkan kita sebagai pendidik bisa memposisikan diri sebagai posisi manajer ya Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol yang paling ideal. Jadi kita setelah mendapatkan materi ini, mari kita sama-sama berubah untuk mewujudkan budaya positif, disiplin positif yang membangun untuk anak didik kita. Nah, sekarang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Mengapa kita harus menerapkan keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini maksudnya Bapak Ibu, jadi kita itu bersama-sama dengan siswa untuk membuat sebuah keyakinan. Misalnya ketika kita di dalam kelas, apa saja yang harus kita patuhi di dalam kelas itu, kita buat bersama-sama, bersama dengan anak. Karena selama ini kan kita membuat itu peraturan, bukan keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh diri kita sendiri. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, kemudian dilarang apa saja contohnya biasanya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya membuat sebuah tata tertib di sekolah, selain dilarang membuang sampah sembarangan, biasanya Makan di kelas. dilarang makan di kelas, kemudian dilarang mengganggu fasilitas. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Tapi untuk keyakinan kelas, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang. Jadi itu nanti misalnya kita berikan secari kertas atau sticky note kepada anak-anak didik kita. Jadi itu diberikan kepada peserta didik. Mereka menuliskan kelas impian mereka itu seperti apa. Begitu. Setelah itu, mengapa kita harus membuat sebuah keyakinan
peraturan, kemudian sedikit agar mudah diingat, kemudian berupa pernyataan umum atau universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah yang mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat. Itu cara pembentukan keyakinan kelas. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi pembuatan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak itu menuliskan kelas impian mereka itu seperti apa. Kemudian setelah itu mereka menempelkan di depan. Setelah itu nanti kita secara bersama-sama melihat apa saja yang dituliskan oleh anak-anak. Ada beberapa saja yang kita pilih dari keyakinan kelas yang anak-anak tuliskan. Kemudian setelah dibuat keyakinan kelas tersebut, nanti akan ditandatangani oleh anak-anak tersebut Bapak Ibu. Jadi supaya mereka patuh, karena itu kan bukan aturan yang kita buat, tetapi lebih kepada apa yang mereka yakini dan mereka pasti bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas tersebut. Jadi mereka juga harus disuruh tanda tangan di situ. Lanjut. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Keyakinan kelas yang telah dibuat masuk kelas tepat waktu, begitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak boleh terlambat. Jadi diganti dengan bahasa-bahasa yang sifatnya bernada positif. Jadi masuk kelas tepat waktu, kemudian menghargai teman saat belajar, itu merupakan kata-kata positif. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah merupakan sebuah kata-kata dari keyakinan kelas. Lanjut. Kemudian apa itu segitiga restitusi? Nah, ketika murid itu memiliki atau menemukan sebuah masalah di sekolah bersama temannya, jadi kita harus menstabilkan identitas Bapak Ibu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi repetitif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapapun yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari dari permasalahan ini. Jadi biasanya kan di sekolah itu atau di kelas kita menemui kasus Bapak Ibu. Misalnya kadang ada anak ini yang memang dia suka mengganggu temannya, begitu. Jadi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu dengan cara dipanggil kedua anak ini, begitu. Kemudian next, validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana cara kita menemukan solusi di sini? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, validasi tindakan yang salah itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini seperti yang pernah saya lakukan itu, anak didik saya itu rebutan ini Bapak Ibu. Dia suka mengambil pensil temannya, begitu ya. Jadi karena si anak ini mempertahankan itu punya dia kan, dia rampas, akhirnya dia juga ditonjok oleh temannya. Namun kita bisa memanggil kedua anak tersebut, kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah itu harus dengan kata-kata yang positif yang membuat mereka bisa juga menyadari kesalahannya apa.
Lanjut, menanyakan keyakinan. Nah, disinilah tadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Menanyakan keyakinan seperti itu tadi, kalau misalnya mereka memiliki masalah di kelas karena berkelahi, karena rebutan pensil, anak-anak masih mengingat tentang keyakinan kelas, kita harus menghargai teman loh. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi keyakinan kelas itu disepakati oleh warga kelas itu sendiri. Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Terus kamu mau menjadi orang yang seperti apa ke depannya. Itu adalah kata-kata positif yang harus kita terapkan. Jadi itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi kontrol kita sebagai manajer seorang guru itu terdapat pada segitiga restitusi ini. Jadi kita tidak boleh lagi menyalahkan anak-anak kita. Misalnya kan kadang kita, Bu, si A mengganggu saya, langsung kita marahkan si A tanpa kita mengetahui apa penyebab sehingga mereka itu bisa berkelahi. Baik Bapak Ibu, ini merupakan salah satu dokumentasi praktik segitiga restitusi bersama murid saya. Lanjut. Jadi kesimpulannya di sini, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian Bapak Ibu, profesionalisme, sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka belajar dan bertanggung jawab. Itu merupakan harapan kita bersama untuk menciptakan suasana yang positif, menciptakan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, Bapak Ibu. Oke, jadi di sini untuk mengakhiri seluruh rangkaian materi ini ada sebuah closing statement. Guru yang berhak mengajar adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi walaupun kita ini seorang guru, jadi kita harus selalu belajar dan terus belajar. Ya Bapak Ibu ya. Sekian pemaparan presentasi dari saya tentang diseminasi budaya positif. Semua ini masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan, tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua sehingga saya bisa melaksanakan diseminasi ini dengan cukup lancar, walaupun tadi masih ada kendala-kendala sedikit tentang kendala teknis, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa nyaman kita untuk mendengarkan pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih Bapak